Ya, itu. Ya, itu tadi kan kakak juga kasih lihat buku-bukunya. Nah, itu untuk teman-teman yang tertarik dengan buku-bukunya bisa tuh beli di bio IG-nya ada linknya ya. Bisa Ya, link untuk beli di betul. marketplace. Nah, ya Tokopedia di Shopee. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung beli ke sana. Siap-siap. Silakan mampir. Nah, silakan mampir. Kalau misalnya pakai indikator yang klasik itu misalnya contohnya tadi itu yang misalnya bikin support, bikin resisten gitu ya kayak Moving juga average. moving average. Oh, pakai juga moving average. Oke, gitu. Pokoknya yang simple-simple, moving average pakai tuh. Em, Kalau misalnya selain pakai yang tadi itu ada hafalin chart pattern nggak kak? Oh iya, pasti. 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 Itu ya kan waktu CFTI itu kan harus paham ya, chart pattern, candlestick pattern itu harus udah nempel gitu tuh yang dasar-dasar gitu. Chart pattern udah pasti. Candlestick pattern pasti gitu ya. Candlestick pattern kan ada di sini. Di sini ya. Iya. Chart pattern saya bahas di sini. Gitu. Itu pasti. Oh, Ya, jadi begitu kita baca grafik, baca chart ini secara keseluruhan. Kalau candlestick kan cuma candlesticknya aja, tapi begitu kita baca grafik secara keseluruhan, matanya itu udah ngelihat semua sisi sih, gitu. Dari ibunya juga, chart patternnya juga, candlesticknya juga, indikator kayak gitu. juga Jadi, saya lihat tren ya, lihat tren iya, sahamnya. oh pasti, pasti, itu pasti banget, gitu. Oh iya. Pokoknya tadi Fibonacci pasti ada, tapi Pasti. pattern dan juga yang lain teknikal yang itu melengkapi supaya lebih Betul. istilahnya nanti supaya membantu win rate lebih tinggi. Ya, kayak kita mau Ya, nyebrang. Kalau mau nyebrang kan lihat kiri, lihat kanan, terus kan lihat juga lampu tanda penyeberangannya itu kan udah tiga hal, kiri satu, kanan satu, lampunya satu. Habis itu lihat ke bawah, jangan sampai kejeblos kan gitu. oh Udah iya, paham. Nah, sama analisa juga kiri, kanan, atas, bawah kan kayak gitu. Gitu. iya kak, keren keren keren, pasti membantu banget ya kan. Tapi kalau boleh tahu juga, untuk his rewardnya itu hasilnya berapa ya kira-kira? Kalau Risk misalnya satu reward kali masuk. ya kalau risk reward tergantung posisi saat itu. Cuman kalau misalnya sama pas satu banding satu, ya kayaknya mungkin entah either nggak diambil atau sedikit aja gitu. Jadi tergantung analisa di chartnya posisinya lagi di mana. Kalau masih panjang, ya oke gitu. Jadi lihat posisinya sih. Gitu. Lihat posisinya lagi. Oh iya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, kalau misalnya di komen kan nanti dia naik tuh hilang. Teman-teman pakai fitur question aja yang ada di bawah sebelah Tuh, kanan itu. Nah, jadi nanti membantu pertanyaan teman-teman bisa dijawab sama Kak Indah. siap. Ya, oke. Kita coba lanjut ya, Kak. Kita Iya. ngomongin sedikit tentang psikologi. Menurut Kakak nih faktor psikologis sangat-sangat berperan nggak sih kalau dalam trading? Berperan banget ya. Jadi dulu saya pikir eh, trading itu hanya analisa aja, tapi ternyata begitu ngejalanin analisanya udah, tapi kenapa begitu ngelihat apa habis beli habis jual sahamnya masih lari kesel gitu kan. Terus apa itu masih lebih mending ya habis jual untung. Yang lebih kesel kan abis cut loss terus kan sahamnya balik arah itu kan ngeselin banget. Nah, itu merusak merusak mood, merusak psikologi. Jadi nggak bener gitu analisanya. Nah, di situ saya belajar kayaknya perlu deh untuk memanage, mengatur psikologi gitu. Karena kalau nggak lama-lama trading itu bisa bisa apa ya? Nggak sampai gila sih. Cuman bisa capek hati gitu. Untung aja Apa ya? capek. Iya, nggak maksudnya udah untung aja, masih nggak happy. Itu kan saya merasa saya something wrong kayak gitu. Saya udah untung tapi nggak happy. Saya udah untung masih kesel.
oh untungnya kurang gede. Itu kan berarti ada yang salah gitu. Untung aja lu masih kesel. Gimana rugi? Rugi berarti lebih kesel lagi gitu. Jadi di situ saya pikir trading ini pekerjaan yang menyita perasaan nih kalau kayak begini terus gitu. Gitu sih. Ya mulai Kalau banyak nyita, belajar. Iya. oh iya, kalau nyita perasaan nih, biasa pelariannya kemana kak? Selain Lari. olahraga lari gitu. Lari, oh lari, pelariannya tuh lari. Iya lah. Ya olahraga, apa ya, melakukan sesuatu hal yang lain gitu. Jadi karena udah butek diliatin juga lama-lama butek malah nggak objektif. Biasanya saya switch ya kalau lagi nggak bisa lari, ya ngapain kek? Ya kalau kayak sekarang kemarin sampai random banget bikin kue, kan itu udah random banget. Saya jarang bikin kue. Jadi ya kalau udah nggak, maksudnya nggak sekarang ya sekarang. Kalau dulu ya kayaknya masih gitu ngeliatin chart mulu sampai kayak butek sampai bingung sendiri gitu kan. Kalau sekarang udah kayaknya saya harus stop, refresh ya. Kayak gitu sih. Bikin kue lah, lari udah. Ngapain lagi? Bikin kue udah, nulis buku udah. Sekarang lagi apa? Tadi saya lagi bikin buket. Oh, Buket, bucket hadiah uh, gitu. ya buket untuk ulang tahun. Ya gitu. Apa ya, bikin yang supaya begitu ngeliat cards, oh semangat lagi. Gitu sih. Kalau gitu, misalnya udah capek nih trading, jadi nggak ada pegang posisi sama sekali nih di tradingnya, atau Em, gimana? ada, apalagi kalau ada yang nyangkut ya mau diapain ya kan? Ya udah, diemin aja gitu. Ya kalau pas lagi memang kayak kemarin mau lari run to care kan itu harus siapin mental juga. Terus apa pasti nggak mau keganggu kan? Jadi saya udah beberapa waktu sebelum itu udah apa ya mengurangi posisi Portofolionya. ya Mm. terus posisi trading sama sekali nggak nambah dan udah nggak mau karena saya fokus untuk larinya dulu supaya pas lagi lari nggak usah mikirin dulu saham ini naik apa turun ya nggak usah kayak gitu. Gitu. Ini Bodoh bakal amat dia arah mau kan? naik apa mau turun ya kira-kira gitu sih. Oh iya, iya. Pernah nggak misalnya kakak ngalamin loss yang gede itu sampai berhenti trading? Mungkin 1 bulan, 2 bulan. Oh pernah, Oh, pernah, pernah. pernah. Karena kan begitu loss gede berarti kan ada sesuatu yang salah. Yang ada sesuatu yang salah yang saya kerjain. Dan saya perlu jujur, saya mencari salahnya di mana. Setelah udah salah, harus ya memperbaiki. Nah, kalau memperbaiki caranya belum tahu, berarti kan harus cari tahu caranya gitu. Nah, untuk itu ya libur dulu. Atau memang misalnya marketnya lagi turun, ya mau dipaksain trading juga nggak bisa gitu. Jadi bukan karena bosen atau apa. Kalau memang marketnya lagi turun, ya udah nggak usah dipaksain. Ya udah kerjain aja. Bukan nggak mantau-mantau, tapi ya udah ngerjain yang lain aja gitu. Sambil ngapain kek, sambil ngapain. Gitu sih. Balik lagi kita ngomongin agak jauh dari psikologis. Kembali Ya. ke inti, mungkin Kak. Kalian juga punya posisi di long term investing. Jadi, Ya. apakah Fibonacci ini juga akan cocok digabungkan dengan analisa fundamental? Bisa, ya kan fundamental itu kan untuk tahu di mana saham-saham yang eh, bagus atau misalnya dia mencetak kinerja yang bagus tapi belum jalan nih gitu. Terus diukur ih menarik nih. Ya digabung. Itu kan eh, Digabung. bisa gitu. Jadi, fundamental untuk bantu screening Ya, sahamnya, ya. lihat, dan Mm-mm. teknikalnya Fibonacci itu untuk lihat udah jalan belum nih, udah ngebut Ya, belum nih udah sahamnya. posisi Kayak di gitu. mana gitu. Terus Nah, kira-kira upside-nya ada berapa besar? Ya udah gitu. Digabung lah. Saya nggak benci FA, justru malah seneng ya bisa bisa mempelajari hal itu gitu, bisa kenalan. Terus lagi belajar juga lebih dalam di FA sih untuk bisa dipakai iya. buat sendiri gitu.
dikolaborasikan ya, biar Iya, nanti juga makin betul. bagus lagi analisanya, Hmm, lebih pas lagi, lebih cocok lagi. iya, betul, betul. Jadi kakak menganggap trading dan investing ini sebagai pekerjaan utama atau sampingan aja atau gimana? Em, Kerjaan utama kan saya emak-emak trader ya. Berarti Oh, pekerjaan oke. utamanya emak. Keduanya baru trader terus baru yang lain gitu. Dibilangin kalau pekerjaan utama hmm, bisa jadi selain jadi emak ya ya udah jadi trader mau ngapain lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya pekerjaan utama tetap jawabannya pekerjaan utamanya ya jadi eh, emak-emak dulu. Ibu rumah tangga, mama dulu. Iya, Keluarga baru nomor jadi satu trader. ya. Iya, baru jadi trader, baru jadi runner, baru jadi writer, baru yang lainnya. Gitu sih. Keren banget, keren banget. Meskipun ada pilihan sampingan lain, tapi tetap fokus utamanya keluarga. Apalagi anak-anak ya kayak. Iya, Mungkin kita mau lihat dulu nih kak salah satu pertanyaan boleh, dari boleh. teman-teman. Boleh ya? Mungkin kita coba ya satu ini. Ada pertanyaan nih dari Kak Erika Paramita. Dia pertanyaannya gini, bagaimana menghadapi market yang volatilitasnya tinggi seperti sekarang saat ini? Iya, oke. Kalau lagi volatile, pilihannya ada dua. Kita gini, ibarat mau nyebrang jalan. Kalau misalnya jalannya itu lagi ramai, lalu lalang, lagi volatile gitu ya, eh, ada pilihannya itu kita jangan nyebrang dulu, atau ya nyebrang tapi ada resiko, ya resikonya ketabrak gitu. Jadi kalau volatile gini ya tunggu gitu. Kalau saya menunggu sampai arahnya jelas gitu. Karena kalau masih ya kecuali kalau volatile range-nya gede bisa mau di tradingin silakan. Tapi kalau mau menunggu juga nggak ada salahnya. Kalau saya sih gitu. Lebih baik wait and see dulu ya. Kita lihat kondisi ya udah baik, baru kita coba masuk. Mungkin itu pertanyaan dari Kak Erika bisa menjawab. Nah, itu dari Kak Lindanya jawab kayak gitu. Coba kita satu lagi, Kak. Oh, ini. Ada dari Pak Andrew. Dia jawab pertanyaan, Kak Linda, apa usia mempengaruhi keputusan pilih jenis investasi? Ah, bisa, Bisa. bisa, bisa. Mungkin waktu 10 tahun yang lalu, saya mungkin nggak setenang begini ya. Maksudnya, pengennya, wah, pengennya banyak, terus, pokoknya nggak sama seperti hari ini. Apakah usia mempengaruhi? Iya, mempengaruhi. Gitu. Jadi, mungkin kalau udah, ini saya ya, ini saya nggak tahu kalau eh, orang lain kayak gimana. Kalau menurut saya, iya, eh, usianya nambah, terus udah gitu, kepinginnya kan mungkin fokusnya udah beda. Kepinginnya mungkin investasi yang jangka panjang yang tenang. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu pinginnya setiap hari dapat segini, mau nggak mau kan kita scalping gitu. Jadi kayaknya usia mempengaruhi kalau menurut saya. Ini Andrew kayaknya Semakin masih muda nih. Jadi semakin bertambah usia, semakin mature, semakin paham dan Iya. kalau dulu waktu muda kan darah muda itu menggebu-gebu pengen cuannya tinggi Betul. gitu ya, setinggi mungkin gitu Dan cepat. dan cepat. Oh. Tapi justru yang kayak gitu justru nggak bagus ya kak ya. Kalau pengen cepat-cepat untung. Ya nggak salah juga sih. Nggak salah juga kalau bisa. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu ya ada resikonya pasti. Gitu. Ada Nggak semua kita resikonya. mau Ya. cepat. Iya. Nah, untuk catatan teman-teman ada resikonya kalau pengen cepat-cepat dapat untung ya. Ya kalau bisa Oke. dapat, ya kalau nggak bisa ya gitulah. Asia harus siap sih, harus siap. Semua itu ada resikonya ya harus siap. Gitu. Jangan apa ya, ada orang kan masuk ke saham. Saya aja deh ngomongnya, nggak usah orang. Saya dulu kan masuk ke
dunia saham ini karena kepengen cepat dapat duit, terus kepengen siapa sih yang nggak kepengen cepat dapat duit, terus nggak usah ngapa-ngapain, padahal kan bohong. Iya. Kita kan bisa nggak ngapa-ngapain gitu. Ya itu sih. Jadi dari situ belajar. Ya itu usia masih muda gitu. Oke, makasih pertanyaan itu jawabnya Kak. Mungkin coba dari ini ya satu. Oh ini agak ini nih, agak sedikit teknikal ini Kak pertanyaannya. Boleh, boleh. Dia tanya untuk settingan angka Fibo. Apakah tiap kali kita try guys harus dicentang manual satu-satu? Oh, enggak. Jadi kalau saya pribadi pakai TradingView, itu nggak perlu setiap kali narik terus dicentang. Nggak, jadi itu udah otomatis settingannya. Itu sih. Enggak ya, jawabannya enggak. Itu. Kalau di Enggak. OLT, nah ini kan pertanyaannya di OLT. Saya nggak tahu kalau di OLT itu OLT-nya apa. Kan OLT kan beda-beda ya. OLT satu dengan yang lain chartnya itu beda-beda. Nah, kalau saya memang tidak pakai chart dari OLT. Saya pakai chart TradingView yang berbayar gitu. Jadi udah settingannya udah di situ semua gitu. Udah tinggal pakai lah. Malah bisa di apa? Kita bikin tombol-tombol yang ini Vibo yang favorit saya yang sering dipakai. Jadi jadi lebih cepat menganalisanya gitu sih. Lebih cepat. Udah ada Iya, template-nya, ya, udah iya, ditentuin di udah awal. ada template-nya. Iya, kayak gitu. Ya, ya, pertanyaan untuk EW itu udah dijawab sama Kak Indah. Semoga membantu. Kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan lain ya. Oh iya, oh mungkin ini pertanyaan yang mungkin Kak Indah suka ya. Ini, apa semua saham bisa diterapkan Fibonacci? Cara memilih saham yang tepat gimana? Oke, bisa. Apakah semua saham bisa diterapkan? Bisa. Mau saham baru IPO, mau saham yang apa second liner, blue chip, mau di time frame besar, mau di time frame kecil, bahkan mau bukan saham, mau di koin, di indeks, itu bisa. Nah, saya tuh udah nulis contohnya di sini. Jadi di sini contohnya bukan saham Indonesia aja, tapi koin, indeks semuanya bisa gitu. Nah, ini pertanyaan yang kedua, cara memilih saham yang tepat. Nah, ini bukan bukan cuma pakai Fibo ya. Nah, kayak tadi uh, itu harus mengerti cara membaca grafik secara keseluruhan. Tadi udah disebut nih ada tren. Nah, itu harus paham tren juga. Kemudian kalau bisa paham chart pattern sangat sangat menolong gitu. Kita kan bisa tahu kalau chart patternnya ini biasanya mengarah ke atas atau ke bawah gitu. Kalau mengarah ke atas kita bisa ikut, mengarah ke bawah kita hindari dulu. Kayak gitu sih. Jadi kalau Hmm. memilih cara memilih saham yang tepat, gampangnya paling pertama pilih trennya dulu gitu. Kalau trennya naik ya mungkin itu bisa dijadikan pilihan.